Epifaners, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dalam ibadah online service JK Epifani Minggu 22 Agustus 2021. Puji nama Tuhan, kita mau puji dan sembah Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sampai detik ini Tuhan, kami terus Engkau curahkan rahmat-Mu, terus Engkau berikan kasih setia-Mu Bapa. Biar setiap hati kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu saat ini. Biar sama-sama Tuhan kami mau puji dan kami mau tinggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Dari tempat kami masing-masing Bapa. Tuhan yang memberkati setiap jemaat yang hadir pada hari ini. Biar lawatan Tuhan terjadi buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari para jemaat Tuhan sama-sama kita katakan haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari kita naikkan suara kita buat Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini lebih lagi. Dengan sungguh kita angkat suara kita buat Tuhan. Haleluya Yesus. Karena dengan apa Tuhan kami akan balas setiap kebaikan. Kalau bukan dengan kehidupan kami dan dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau datang. Haleluya. Mari angkat lagu ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidup
pagi yang indah ini Bapa. Kalau setiap kami Tuhan mau bersatu di dalam doa Bapa, Tuhan, biar setiap kami Tuhan boleh dilawat Tuhan. Biar Tuhan jemaat-Mu Tuhan boleh Engkau berkati Bapa. Tuhan yang memberkati setiap para jemaat-Mu Tuhan. Biar segala sakit penyakit Tuhan, kelemahan tubuh apapun Tuhan yang saat ini boleh kami hadapi Tuhan, kami mau taruh di dalam salib-Mu Tuhan. Biar Tuhan selesaikan itu Tuhan, terlebih dari segala yang kami perlukan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja-Mu Tuhan, JKI Epifani tempat ini Bapa. Tuhan yang pakai gereja-Mu Tuhan buat lebih dahsyat lagi Tuhan, lebih heran lagi Bapa. Buat setiap pelayan-pelayan yang ada Tuhan, biar setiap pastor-pastor yang ada Tuhan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan marifat, berkat, pengetahuan atas firman-Mu Tuhan. Biar setiap tutur kata mereka Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat sinode kami Bapa, JKI Tuhan, sinode di tempat ini Tuhan, juga di Amerika Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan atas sinode kami. Tuhan yang memakai Tuhan setiap BPH yang ada Bapa, memberkati ketua sinode kami Tuhan, memberkati wakilnya Tuhan, memberkati setiap pendeta-pendeta yang ada Tuhan, penggembalaan yang ada Tuhan di gereja lokal Bapa. Tuhan, biar Tuhan yang mengurapi Tuhan, dan Tuhan yang memberkati Bapa. Biar sinode kami Tuhan menjadi dampak yang luar biasa Tuhan bagi bangsa kami Tuhan, bagi bangsa lain Tuhan, bahkan ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Biar setiap hati yang saat ini memiliki kepahitan Tuhan juga Tuhan angkat. Setiap orang yang mengalami kelemahan Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan setiap doa kami Tuhan. Buat bangsa kami juga Tuhan, segera Tuhan pulihkan Tuhan Indonesia Bapa. Biar segala sakit penyakit Tuhan, segala wabah virus apapun Tuhan, biar Tuhan luputkan dari bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ucap syukur buat setiap kemerdekaan Tuhan yang boleh kami rayakan Bapa pada 17 Agustus yang lalu Tuhan. Biar Tuhan terus memberkati bangsa kami Tuhan, memberkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan juga wakil serta menteri-menteri. Terima kasih Bapak. Kami mau meteraikan setiap doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Kalau setiap kami boleh menaikkan doa syafaat kami Tuhan, saat ini kami mau siapkan hati kami yang terbaik di hadapan-Mu. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Lebih lagi katakan, ya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memulihku, Tuhan penyembuhku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom Epifaners, Shalom Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa.
Mari kita pejamkan mata. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami minta urapan-Mu dan hikmat-Mu turun atas kami, untuk kami boleh mengerti apa makna dan apa pesan firman Tuhan hari ini bagi kami semua. Urapi hamba Tuhan, urapi lidah dan bibir hamba dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi para pendengar, jemaat-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan menjadi rema dan menjadi kehidupan mereka secara nyata, yaitu kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap bersama-sama merenungkan firman. Haleluya, amin. Saudara-saudariku, dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur hari ini kita kembali berjumpa dalam online service, dan pastinya saya berharap dan berdoa kita semua dalam keadaan yang sehat, yang penuh dengan sukacita. Iya, di tengah pandemi ini memang banyak sekali terjadi hal-hal yang bisa saja tidak kita inginkan. Krisis ekonomi, krisis kesehatan, ya. Bahkan tidak jarang setiap orang yang mengalami krisis iman. Nah, hari ini dalam tema bulan ini masih dalam kemerdekaan di dalam iman. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang diberi topik, yaitu iman yang memerdekakan. Iman yang memerdekakan adalah keyakinan kita akan dimerdekakan. Merdeka dalam hal apa? Merdeka di dalam keyakinan kepada Kristus. Merdeka di dalam masalah-masalah kita. Kita mengalami breakthrough. Kita mengalami kekuatan yang baru. Baiklah, firman Tuhan akan saya bacakan bagi kita semua di dalam Roma 1 ayat 16-17. Injil itu kekuatan Allah. Ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, dan bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin, Bapak-Ibu sekalian. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Yang pertama adalah ketika kita menjadi orang yang beriman. Apa sih arti iman? Kita semua tahu. Secara sederhana, arti iman adalah bahwasannya kita tahu Allah, Tuhan Yesus itu ada, nyata dalam hidup kita. Itu bahasa sederhananya daripada iman. Mengapa demikian? Karena kita tidak melihat, namun kita percaya. Bapak-Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayakah engkau bahwa Allah, Tuhan kita, itu ada dan nyata di dalam setiap kehidupan kita? Yang percaya, mari katakan amin. Nah, firman Tuhan ini berbicara iman yang pertama, memerdekakan. Dalam hal apa kita bisa merasa merdeka? Bebas dari segala khawatir, bebas dari segala ketakutan, bahkan masalah-masalah kita, bahkan penyakit kita. Puji Tuhan. Yang pertama adalah tentang kebenaran. Bapak-Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya sebuah kebenaran sudah pasti mutlak adalah benar, ya. Berbeda dengan kebetulan. Jika kebetulan itu tidak sengaja terjadi, tapi kebenaran adalah sesuatu yang hakiki, sesuatu yang otentik, sesuatu yang original. Terutama Allah kita, Tuhan Yesus Kristus adalah kebenaran. Kebenaran itu sendiri datangnya daripada Tuhan Yesus. Nah, untuk kita mengalami kemerdekaan ini, yang pertama, berbicara adalah kita di dalam kebenaran. Jadi, jangan kita memakai kebenaran versi diri kita sendiri. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, artinya, jangan kita memakai hal-hal yang keluar dari diri kita sendiri. Contohnya, apa sih yang dimaksud kebenaran versi kita sendiri? Misalkan,
menurut kita atau menurut saudara untuk berdagang dengan cara sedikit membohongi itu adalah hal yang benar. Tapi menurut firman Tuhan itu tidak benar. Ini contoh hal sederhana di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sebagai anak-anak Tuhan untuk mengalami kemerdekaan, untuk mengalami kebebasan dalam kehidupan secara rohani baik secara jasmani? Yang pertama kita harus tahu sebuah kebenaran. Datangnya dari mana sebuah kebenaran? Saya akan bacakan dari kitab Roma pasal 10 ayat ke-8 sampai ke-11 dengan judul perikop kebenaran karena iman. Ya. Ayat ke-8 firman Tuhan, tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ke-9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yang berikutnya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Yang pertama, kita mengetahui kebenaran yang adalah firman Tuhan. Sangat jelas di dalam kitab Roma dikatakan firman itu dekat kepadamu. Jadi, kalau kita mengaku adalah anak Tuhan, orang-orang Kristen, firman itu dekat kepada kita. Artinya sangat jelas. Seberapa seringkah kita membaca firman Tuhan? Kalau kau punya Alkitab di rumahmu atau di kamarmu, seberapa sering kau membuka Alkitabmu? Yang pertama, ya, itu firman Tuhan menegaskan. Karena firman Tuhan ada di dekat hidup kita. Di dalam mulut kita, bahkan dikatakan di dalam mulut. Mulut ini baiknya menyampaikan apa yang ada di firman Tuhan. Nah, hubungannya dengan kemerdekaan, dengan kebebasan, daripada kekhawatiran, ketakutan, masalah, dan sebagainya sangat erat. Mengapa demikian? Seberapa sering kita mengeluarkan verbal dari mulut kita, ucapan yang memberkati, ucapan yang adalah firman Tuhan, dibandingkan dengan ucapan yang sia-sia. Hal yang sederhana, mulut adalah ucapan firman Tuhan. Ketika engkau di dalam masalah, ketika engkau di dalam sakit penyakit, mulut kita bisa mengucapkan berkat, bisa mengatakan aku sembuh, bisa mengatakan aku diberkati. Saudara merasakan bahwa mulut kita penuh kuasa? Yang percaya katakan amin. Selanjutnya, dan di dalam hatimu, itulah firman iman. Jadi ketika kita mengucapkan, bahkan di dalam hati kita, batin sanubari kita, bahwa firman iman itu adalah tentang apa yang kita percaya pada Tuhan Yesus, walaupun kita tidak melihat. Kalau kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang yang mati, maka kita diselamatkan. Ini berbicara tentang keselamatan. Yang selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah di ayat ke-11. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Saudara boleh catat kalimat ini, saya ulang kembali, garis bawahi. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Tidak ada orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus dipermalukan. Yes, amin. Ketika kita mengerti kebenaran firman ini, kita tidak lagi memiliki pikiran yang pendek. Kita tidak lagi memiliki pikiran yang sulit. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus tidak akan mempermalukan kita. Nah, kebenaran ini yang akan kita taruh di dalam hati, dalam pikiran kita, sehingga kita tahu arahnya, kita tahu tujuannya, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Itu berlaku di dalam setiap kehidupan kita.
baik di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam usahamu, dalam studimu. Karena engkau tahu bahwa engkau tidak akan dipermalukan, dan engkau tahu dan saya tahu bahwa Tuhan menjadikan kita dengan rencana yang indah, dengan pengharapan yang gilang gemilang. Itu yang pertama tentang kebenaran yang harus kita pahami. Iman adalah Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus nyata. Sekalipun mata kita tidak melihat. Di dalam kebenaran yang kita harus tegaskan, yaitu firman Tuhan. Apa yang kita baca, yang hari ini kita dengar, yang hari ini kita renungkan, itu bukan hanya sekedar kalimat, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi isinya adalah kebenaran. Beda ya antara kebenaran dengan kenyataan. Seringkali kita di dalam kehidupan kita, dalam kesulitan, kita selalu lebih memikirkan kenyataan. Contoh, ya, ketika kita di dalam keadaan yang sulit, ketika kita di dalam keadaan yang terpuruk, krisis ekonomi kita, kenyataannya memang kita mengalami ekonomi yang surut, kita mengalami drop dan stagnan. Tapi kalau kita mau membalik pola pikir kita membalik keyakinan kita, iman kita berbicara adalah kita diberkati. Iman kita mengatakan adalah hidup kita tidak dipersulit. Oh ya, tentu saja Pastor. Tapi kan kenyataannya saya sulit. Tapi kan kenyataannya saya untuk beli susu anak saja harus berhutang. Banyak dan kerap kali kita seperti itu. Ya, saya mau katakan bahwa memang berkat itu tidak serta-merta tiba-tiba jatuh dari langit. Saya mau katakan memang tidak mungkin dalam waktu sekejap tiba-tiba orang datang dan memberikan kita uang. Dan saya setuju bahwa kehidupan yang kita alami tidaklah mudah. Tetapi di sini firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus tahu kebenarannya, bahwa kita tidak hidup untuk seperti itu. Lalu bagaimana Pastor untuk bisa melewati kehidupannya seperti ini? Nomor satu, setelah kau mengetahui apa itu kebenarannya, pastinya kita akan berdoa. Dan selalu banyak yang mengatakan berdoa, berserah, mengetuk pintu maka dibukakan. Nah ini yang poinnya. Tetapi banyak dari kita yang do nothing, tidak melakukan apa-apa setelah berdoa. Jadi hanya berdoa tapi tidak melakukan apa-apa. Ya. Padahal dengan berdoa, setelah yakin, setelah dikuatkan oleh Tuhan, kita harus melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya. Tapi kalau kita tidak bergerak, kita tetap berdiam diri, percayalah, sekepal awan itu tidak datang secara tiba-tiba dan instan. Sekepal awan itu didapati dengan penuh pengharapan dan perjuangan. Sama ketika kita menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan dan kita diberikan hikmat untuk bertindak, maka jawaban atas segala kebutuhanmu, jawaban atas segala kehidupan kita akan terlihat, terjawab. Sampai di sini saya berharap saudara mengerti firman Tuhan ini. Saudara dan saya yang mendengarkan firman ini punya kekuatan, ketajaman dalam mengerti kehendak Bapa di surga, dalam menghidupi kehidupan ini bersama Tuhan Yesus melakukan perkara yang besar. Nah yang berikutnya berbicara tentang iman yang memerdekakan. Setelah kita menyadari bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita, bahwa kita hidup di dalam rencananya Allah, yang berikutnya adalah melakukan kebenaran. Kita melakukan bagian kita, yaitu kebenaran yang kita baca, kebenaran yang kita terima, kebenaran yang kita percaya, kita melakukannya, menyatakannya. Yakobus 2 ayat
15-17. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi firman Tuhan di sini sangat jelas mengatakan, gak ada gunanya kalau kita suruh orang pergi pakaian-pakaian yang panas dan makan penuh kebutuhan hidupmu sehari-hari, tapi hanya menyuruh, hanya memerintah dan tidak memberikannya. Useless, gak ada gunanya, Bapak Ibu sekalian. Ini berbicara tentang kita beriman dan bertindak. Dikatakan juga iman tanpa tindakan adalah mati. Setelah engkau berdoa, setelah engkau dikuatkan, engkau bertindak. Karena saya yakin dan percaya, ketika kita sungguh-sungguh berserah sama Tuhan dengan tanpa ragu, dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saya yakin akan ada hikmat Tuhan yang begitu luar biasa yang membuat kita untuk aktif menghidupi iman, bukan menghidupi pikiran. Artinya kita melakukan tindakan untuk menghidupi iman kita, bukan hanya sekedar mikir dan berpikir. Ya. Percaya penuh kepada Tuhan tanpa ragu-ragu. Situ kuncinya, Bapak Ibu sekalian. Untuk kita melakukan kebenaran, bukan hanya sekedar kita beriman, tapi kita juga percaya penuh kepada Tuhan. Kerap kali dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang terpuruk, kita ragu. Bahkan tidak sedikit yang berkata seperti ini, "Tuhan, Engkau di mana? Katanya Engkau ada. Tapi kenapa aku sampai jatuh sedalam ini? Tapi kenapa kok jawaban doaku tidak kunjung datang?" Nah, saudara harus sadar dan harus paham bahwa ada satu hal yang membuat doa kita itu tidak kunjung datang jawaban. Apa sih yang menghambat? Sudah pasti adalah dosa-dosa. Mari kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, "Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa." Jadi, di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, kita jaga hidup kita untuk tetap takut akan Tuhan. Musa pun lebih menyukai sengsara daripada menikmati dosa. Bagaimana cara kita menjaga hidup kita untuk takut akan Tuhan? Penuhi hidup kita dengan firman Tuhan, penuhi hidup kita dengan penyembahan, dan Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu akan menjadi senantiasa penolong di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak hidup dalam dosa. Sehingga kita di dalam melakukan pekerjaan kita, bisnis kita di dalam track yang benar, track yang lurus. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan firman Tuhan begitu nyata dan begitu jelas. Sangat sederhana untuk kita dapat pahami. Firman Tuhan saya rangkumkan. Yang pertama adalah merdeka di dalam iman. Merasakan kebebasan dari ketakutan, kekhawatiran. Kita harus pahami bahwa kebenaran yaitu firman Tuhan yang ada di dalam mulut kita, yang ada di dalam hati kita. Yang berikutnya adalah berbicara tentang jangan menghidupkan pikiran kita saja, tapi menghidupkan iman kita. Ya, tadi sudah dijelaskan, seringkali kita mengutamakan kenyataan hidup, seringkali kita terbelenggu dengan keadaan yang saat ini.
Padahal kita sadar betul dan kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus, Allah yang agung, Allah yang baik, itu adalah yang dapat melakukan segala perkara yang kita tidak bisa lakukan. Dan saya mengalaminya bertubi-tubi, berkali-kali, ketika dalam keadaan yang terpuruk. Dan saya hanya berdoa kepada Tuhan, berseru, meminta pertolongan Tuhan, dan tapi tidak tinggal diam, hanya berdoa. Tapi setelah berdoa, setelah berseru, melakukan bagian saya, mempekerjakan apa yang saya bisa lakukan. Baik itu pelayanan, baik itu pekerjaan, baik itu usaha. Dan Tuhan memberkati, dan Tuhan membukakan jalan. Karena saya yakin dan percaya, setiap kegerakan kita yang kita buat, dan ketika kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, itu adalah langkah pertama kita untuk sampai kepada tujuan, sampai kepada garis akhir di mana Tuhan sudah memberikan dan menyediakan jawaban, bahkan hadiah, bahkan berkatnya yang berlimpah dalam hidup kita. Puji Tuhan, hari ini kita mendapatkan satu kekuatan baru lagi di tengah-tengah masa yang sulit dan sukar ini. Kita diingatkan kembali firman-Nya, yaitu kebenaran. Mari saya ajak untuk kita semua berdoa, kita ambil waktu, dan saya akan berdoa untuk kita semua. Dan saudara, pejamkan matamu, dan hari ini engkau yang mengalami depresi, mengalami sakit penyakit, mengalami rasa insecure, mengalami ketakutan yang amat sangat, mengalami beban mental, beban fisik yang teramat berat. Saya minta arahkan tangan kirimu ke dada dan angkat tanganmu ke atas. Saya akan berdoa buat kita semua. Bapa kami di sorga, aku tahu Tuhan hari ini ada beberapa orang yang berdoa tapi jawabannya belum datang juga dalam kehidupan mereka. Aku tahu Tuhan ada orang-orang yang berdoa untuk kesembuhan dari sakit-sakitnya Tuhan. Ada orang yang mengalami sakit di sarafnya Tuhan, di kakinya, di pahanya, bahkan sampai setengah badan ke bawah. Tuhan, aku berdoa bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Aku berdoa Tuhan, ada orang-orang yang mengalami ketakutan yang amat sangat tinggi Tuhan, stres dan depresi yang berat sehingga mengalami kekhawatiran, ketakutan. Tuhan, Engkau gada dan tongkat kami. Engkau yang membawa kami ke rumput yang hijau. Engkau yang mengubahkan Tuhan ketakutan menjadi keberanian, ketakutan menjadi kekuatan untuk percaya, untuk mulai mengerti bahwa kehidupan setiap orang percaya tidak takut, melainkan orang-orang yang diberkati, orang-orang yang mempunyai masa depan yang cerah. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, hamba berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan, Epifani. Tuhan berkati gereja ini, dan Tuhan pakai gereja ini menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Dan mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita, angkat kedua tangan-Mu, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami percaya tangan Tuhan yang memberkati kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib dan melalui pertolongan daripada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan bersama katakan amin.